Perkembangan Jawa Barat di minggu ini, pertama zona resiko di Jawa Barat ada 6 daerah zona merah, dan dengan berat hati saya sampaikan Karawang masih dalam zona merah. Jadi ini sudah 5 minggu berturut-turut kita sudah menurunkan tim ke sana, mudah-mudahan secepatnya pulih. Zona merah ada sekarang di Kabupaten Garut, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Karawang tadi masih, kemudian Kabupaten Bekasi, Kota Bekasi, dan Kota Depok. Berita baik sedikit, kapasitas rumah sakit sudah mulai membaik, ya, tidak meningkat minggu ini. Salah satunya adalah dukungan dari berbagai pihak, khususnya TNI Polri, yang sudah sangat siap. Adalah minggu ini sudah akan dipergunakan gedung fasilitas di Secapa Angkatan Darat di Hegar-Manah untuk dijadikan fasilitas perawatan bagi mereka yang positif COVID-19 tapi gejala ringan, sehingga bisa mengurangi beban rumah sakit yang memang harus kita terus kurangi secara proporsional. Kemudian juga seperti yang diketahui, PPKM, pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat, atau kata lainnya adalah PSBB proporsional, di 20 daerah di Jawa Barat sudah dimulai hari ini. Ya. Kami sudah memberi arahan agar dibangun posko-posko, baik yang terlihat maupun yang sifatnya internal, untuk menjadi tempat koordinasi selama 14 hari. Saya memberikan pesan agar semua taat, ya, selama 14 hari, supaya setelah 14 hari kita bisa kembali lebih longgar, kira-kira begitu. Tapi kalau 14 hari pun tidak disiplin, bukan tidak mungkin PPKM ini ditambah. Salah satu contohnya kasus di Cikarang, Bekasi itu, di mana ada waterboom yang tidak menaati protokol, menggunakan logika sendiri, memberikan diskon, akibatnya kapasitas menjadi berjubel. Itu sudah kita hukum, kita tutup. Ya. Nah, mudah-mudahan ketegasan dari Forkopimda dan juga Komite Penanganan COVID menjadi pelajaran kepada pemilik usaha agar menaati. Kita tidak nyaman dengan keputusan membatasi karena pasti mengurangi rezeki, ya. Tapi dalam situasi darurat kesehatan ini harus dipermaklumkan karena semua juga melakukan. Oleh karena itu, semua daerah-daerah wisata di Jawa Barat sama harus komit untuk membatasi jumlah kapasitas, dan menjelang akhir pekan saya menitipkan ke Pak Kapolda agar dilakukan inspeksi pemeriksaan pergerakan lintas provinsi, khususnya yang menuju daerah-daerah wisata, misalkan di Puncak, untuk memastikan mereka membawa surat negatif dari COVID antigen, kira-kira begitu. Nah, terakhir terkait vaksin, alhamdulillah 2 keputusan penting sedang ditunggu masyarakat. Keputusan pertama adalah halal tidaknya vaksin sudah keluar dari MUI. Oleh karena itu tolong saya titip media memasifkan pemberitaan ini, ya, karena hoax-hoax, kekhawatiran masih berlangsung. Hanya media Anda semua yang punya tugas luar biasa untuk menetralisir kekhawatiran dari satu aspek tadi, kira-kira begitu. Nah, minggu ini akan dimulai pemaksinan pertama kepada tenaga kesehatan, kepada kepala daerah. Jadi nanti di level provinsi, wakil gubernur saya akan dampingi, kemudian mungkin Pak Kapolda, ya, itu akan di level provinsi bersama Forkopimda. Selanjutnya adalah para bupati, wali kota bersama Forkopimda juga, semata-mata untuk menyertai keyakinan, ya, bahwa kita bersama-sama untuk melaksanakan kegiatan yang sangat-sangat penting sebagai solusi satu-satunya sementara ini terkait penurunan pandemi COVID. Khususnya saya, Pak Pangdam, Pak Kajati, dan Pak Rudi tidak bisa ikutan, ya, karena kami sudah disuntik vaksin 2 kali sebagai relawan vaksinnya Bio Farma. Jadi alasannya sederhana, ya. Kemudian juga 11.000
relawan vaksinator, istilahnya penyuntik vaksin sudah dilatih. Kami akan 4 kali lipatkan, ya, karena target presiden kurang dari setahun vaksinasi ini harus sudah selesai supaya ekonomi kita bisa membaik, ya. Kita diprediksi akan 4% tumbuh positif dan tahun depan 6%. Itu kalau vaksinasinya beres dalam 12 bulan. Kita menargetkan kalau barangnya ada 6 bulan selesai, itu dengan 2 kali lipatkan jumlah puskesmas atau titik penyuntikan dan 4 kali lipatkan tenaga vaksinator yang sudah terlatih, kira-kira begitu. Kemudian juga saya titip ke media hasil surveinya, warga yang paham tentang vaksinasi baru 75%, ya. Jadi ada 25% yang mungkin di daerah-daerah terpencil yang tidak tahu apa itu vaksinasi COVID, gimana, bagaimana, dan sebagainya. Itu tolong juga saya titip sebagai kekuatan kebersamaan, tidak hanya memberitakan si breaking news, tapi juga mengedukasi. Jadi saya sebagai Ketua Komite Penanggulangan COVID memohon kepada rekan-rekan media bantu mensosialisasikan pentingnya vaksinasi ini, ya, melebihi yang lain-lain, kira-kira begitu. Saya kira itu terkait apa yang ada di minggu-minggu ini. Mudah-mudahan semua berjalan dengan lancar, dan tentu juga besok kita akan ke Secapa Angkatan Darat. Kalau ada rekan media yang mau ikut, bantu memberitakan semangat kebersamaan Jawa Barat sebagai provinsi yang Forkopimdanya kompak, ya, dukungan TNI Polri-nya luar biasa, semangat Siliwangi, Sili Asa, Asi Asuh, ya. Saya persilakan 1-2 pertanyaan, silakan. Assalamualaikum.